Oke, selamat siang dari Jakarta. Jadi saya sekarang berada di acara Lembaga Ketahanan Nasional RI, yaitu acara Jakarta Geopolitical Forum yang ke-6 tahun 2022. Acara Jakarta Geopolitical Forum ini adalah acara tahunan, sekali setahun yang diadakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI, dan ini yang ke-6 kalinya, satu kali setahun. Dan ini bicara mengenai bagaimana pakar-pakar di dalam geopolitik dan geostrategi geoekonomi berkumpul bersama untuk berbicara, untuk berdiskusi, mencari kesimpulan dan juga proposal-proposal kebijakan ke depan terkait masalah stabilitas, perdamaian, dan ekonomi regional yang terimplikasi langsung ke dalam kepentingan nasional Republik Indonesia. Dan saat ini saya berada di Metro TV, di hari kedua atau hari terakhir dari acara Jakarta Geopolitical Forum yang ke-6 tahun 2022 ini, di mana saya menjadi pembicara, main speaker, dengan topik hubungan antara teknologi dengan geomaritim, yaitu politik berdasarkan geografi dengan fokus kepada domain maritim. Bagaimana domain maritim itu menjadi domain kehidupan yang strategis, menjadi domain kombatan yang strategis untuk mempertahankan dan juga memajukan kepentingan nasional, di mana untuk Indonesia sendiri sangat penting untuk membangun domain maritim dengan dua target utama adalah menjadi negara maritim yang kuat dan bangsa maritim yang unggul di tingkat global, di mana kita perlu membangun infrastruktur maritim yang kredibel dan juga membangun kekuatan militer laut, ya, atau maritim atau naval force yang respected di tingkat regional dan bahkan global nantinya di dalam langkah kita menuju tahun 2045. Dan saat ini Indonesia memang sedang berusaha untuk menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang independen, dan juga Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia. Dan topik yang saya bahas pada hari ini adalah pentingnya aset manusia sebagai aset utama untuk pembangunan kapabilitas maritim Indonesia yang akhirnya nanti berkontribusi kepada berhasilnya pelaksanaan, berhasilnya terimplementasinya strategi maritim nasional Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Kemenko Maritim Invest dan jajaran sampai 2045. Dan ini merupakan pekerjaan bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga nations as a whole, di mana stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, dan juga komunitas-komunitas yang berhubungan dengan cyber sebagai backbone daripada emerging teknologi saat ini, termasuk antara lain adalah artificial intelligence, ya, machine learning, dan quantum computing, robotics, autonomous systems, ya, hypersonic, dan lain-lain, banyak sekali, big data, ya. Itu merupakan tools yang dimana mereka hanya merupakan elemen yang akan digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, manusialah yang harus diutamakan investasinya. Dan konstelasi geopolitik ke depan ini terkait dengan security dan terkait juga dengan ekonomi, terkait juga dengan maritim dan domain lainnya, darat, laut, space, atau cyber, atau udara, itu bergantung dari seberapa hebat, seberapa fokus, seberapa dalam, dan seberapa seriusnya negara mempersiapkan human asset-nya. Karena pada akhirnya ini perlombaan menyiapkan human assets atau citizens-nya untuk siap embracing apa yang disebut dengan saat ini emerging teknologi, yang oleh definisi lain dikategorikan sebagai disruptive teknologi karena sesuatu yang baru, tetapi lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang normal, common, dan applied dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam konteks warfare. Akan mengubah karakter peperangan ke depan, ya. Peperangan berbasis teknologi yang pada intinya teknologi tidak bisa menggantikan manusia, tapi manusia harus semakin menguasai penggunaan teknologi itu sendiri. Dan saya harapkan acara ini bisa menjadi enlightening education, ya, untuk semua yang mengikutinya. Dan silahkan simak juga di channel Dewi Bawas, dan silahkan komen, dan silahkan memberikan like dan memberikan share. Dan apa yang saya sudah sampaikan di acara ini available di kanal YouTube atau streaming dari Metro TV. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih, dan saya sampaikan salam kebangsaan. Indonesia menang.